Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ayla Febriani dan kawan-kawan saya Lastri, saya Ayu. Saya Erik. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat salah satu seniman yang berbakat di kota tercinta ini, yaitu Garut. seperti yang kita tahu, Garut memiliki banyak seniman yang luar biasa yang turut melestarikan seni dan budaya di daerah kita. Melalui wawancara ini kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan, inspirasi, serta tantangan yang mereka hadapi dalam berkarya. Tetap bersama kami, selamat menonton. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi dan filosofi mendalam. Setiap helai kain batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga menyimpan cerita dan makna yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Garut, terdapat sebuah rumah batik yang telah berdiri sejak tahun 1942 dan terus bertahan hingga saat ini. Rumah batik ini dikelola oleh Ibu Ani, generasi keempat yang dengan penuh dedikasi melanjutkan usaha keluarganya. Keunikan motif serta kualitas batik yang dihasilkan membuat rumah batik ini semakin dikenal dan diminati oleh banyak kalangan. Rumah batik ini didirikan pada tahun 1942 sebelum Indonesia merdeka. Sejak saat itu, usaha batik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Generasi kedua mulai mengambil alih pada tahun 1952, disusul oleh generasi ketiga pada tahun 1962. Saat ini, usaha ini dikelola oleh Ibu Ani yang merupakan generasi keempat. Sejak kecil, Ibu Ani sudah terbiasa mengikuti ibunya, yaitu generasi ketiga dalam proses pembuatan batik. Ketertarikannya yang besar terhadap seni membatik membuat ibunya mempercayakan usaha ini kepadanya pada tahun 2005. Hingga kini, Ibu Ani terus mempertahankan dan mengembangkan rumah batik ini dengan penuh dedikasi. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Ani dibantu oleh 9 karyawan yang terdiri dari anggota keluarga dan tetangga setempat. Proses produksi batik di rumah batik ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu batik canting dan batik cetak. Batik canting dibuat dengan proses yang lebih rumit dan membutuhkan ketelitian tinggi, sehingga dalam 1 bulan hanya dapat menghasilkan sekitar 9 lembar kain. Sementara itu, batik cetak dapat diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih banyak, mencapai ratusan lembar per bulan. Dalam proses pembuatan batik canting, Ibu Ani terlebih dahulu membuat pola di atas kertas besar sebelum kemudian digambar oleh para karyawannya. Semua motif batik yang dihasilkan di rumah batik ini merupakan hasil kreativitas Ibu Ani sendiri. Namun, dalam proses pewarnaan seringkali terjadi kendala karena warna yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan harapan. Untuk pemasaran, Ibu Ani masih mengandalkan penjualan langsung di rumah batiknya. Ia belum memanfaatkan platform online karena khawatir desain karyanya akan ditiru oleh pihak lain. Meskipun demikian, pelanggan tetap berdatangan baik dari masyarakat umum maupun para pejabat di Garut yang tertarik dengan keunikan batik buatannya. Selain menjual di rumah, Ibu Ani juga sering mengikuti berbagai pameran yang diundang oleh tokoh-tokoh penting. Hal ini semakin memperkenalkan dan mengukuhkan rumah batiknya sebagai salah satu pengrajin batik berkualitas. Harga batik di rumah batik ini bervariasi, tergantung tingkat kesulitan dan lama proses pembuatannya. Batik canting yang membutuhkan waktu hingga 2 bulan untuk 1 lembar kain bisa mencapai harga tertinggi sebesar Rp2.500.000 per lembar. Sementara itu, batik dengan harga paling terjangkau berada di kisaran Rp1.500.000 per lembar. Dengan kualitas tinggi dan keunikan motif yang khas, batik buatan Ibu Ani terus diminati oleh berbagai kalangan, menjadikan rumah batik ini sebagai bagian penting dari pelestarian budaya batik di Garut. Sebagai bagian dari warisan budaya bangsa, keberlanjutan rumah batik ini menjadi bukti bahwa batik tetap memiliki tempat di hati masyarakat, baik sebagai simbol tradisi maupun karya seni bernilai tinggi. Dengan kreativitas dan ketekunan Ibu Ani dalam mengembangkan usahanya, rumah batik ini terus bertahan di tengah tantangan zaman. Harapannya, seni membatik tidak hanya lestari dalam lingkup keluarga, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk turut melestarikan budaya batik Indonesia.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.